زل أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا الآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل إلى الإمام أبو ياسر محمد بن علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين قال مقام الخالق ومقام المخلوق kedudukan pencipta dan kedudukannya yang dicipta, kedudukan si Khalik dan makhluk. Para jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita akan melanjutkan kembali di tanggal 2 bulan Rajab. Tanpa terasa kita sudah masuk bulan yang istimewa yang Allah berwasiat pada tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian melakukan kezaliman di Ashhurul Hurum. Jangan melakukan dosa, jangan bermaksiat di Ashhurul Hurum. Artinya melakukan kejahatan, kezaliman di Ashhurul Hurum ini dosanya lebih besar daripada di hari dan di bulan-bulan yang lain. Kemudian bulan ini penuh barokah sehingga Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikanlah kami hingga bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kita baca doa di bulan Rajab ini, sering-sering baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Satu-satunya hadis yang menjelaskan doa Nabi untuk panjang umur. Rasulullah itu satu-satunya hadis Rasulullah minta panjang umur ya ini. Enggak ada riwayat Rasulullah Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkan umur kami, enggak ada ya. Kecuali karena kepingin berjumpa bulan suci Ramadan ya. Yang lain Rasulullah biasanya doanya Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikan hidup kami itu untuk menjadi sarana wasilah menambah segala macam kebaikan. Sementara Engkau jadikan mati kami itu sebagai penghalang, pencegah berhenti beristirahat min kulli syarrin, dari kemungkinan segala keburukan. Jadi kalau memang hidup, Rasulullah itu minta kepada Allah itu hidup yang bisa menambah celah-celah kebaikan, itu bisa bertambah. Sementara kalau memang harus meninggal, minta tolong kepada Allah agar meninggal itu adalah menjadi penghalang dari kemungkinan akan terjadi keburukan. Namanya manusia ini nggak ngerti. Kalau sekarang lagi baik, tapi terlalu panjang umur, lama-lama malah gak baik. Berkeluh kesah, suudzon kepada Allah, suudzon kepada makhluk, gak terima dengan takdir ya, terlalu panjang umur, udah sakitnya beraneka ragam yang diderita ya, lama-lama malah kurang baik ya. Maka kalau daripada seperti itu, mending sebelum itu terjadi minta diwafatkan terlebih dahulu. Tapi kalau memang masih hidup ini bisa terus untuk nambah
banyak kebaikan-kebaikan, yang minta hidup. Tapi kalau enggak ya mending apa? Meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali kajian kitab Mafahim Yajibu an Tusahha karya beliau Syekh Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki, yang sebelumnya membahas tentang kehati-hatian al-mujazzafa bit takfir. Kehati-hatian jangan sembrono membabi buta, menuduh atau menghakimi orang lain dengan kata-kata kafir. Karena begitu beratnya ungkapan kalimat ini, kalau tidak jatuh kepada yang dituduh, akan jatuh kepada yang menuduh. Jadi kemungkinan dua aja kalau kita mengatakan orang itu, kamu telah kafir. Itu bisa jadi yang dituduh memang kafir betulan. Kalau enggak, yang menuduhlah yang jatuh kafir. Karena menghukumi kafir orang yang tidak kafir, maka yang menghukumi kafir orang yang tidak kafir ini, dialah yang jadi kafir. Wah, bahaya ya. Makanya harus berhati-hati. Selanjutnya kita masuk pada maqamul khaliq wa maqamul makhluk. Kedudukan Allah sebagai pencipta dan kedudukan selain Allah sebagai yang dicipta. Tidak ada bedanya ya. Termasuk malaikat ataupun nabi itu tetap namanya makhluk dan memiliki kedudukan. Allah punya kedudukan, makhluk punya kedudukan. Ya tentu dua hal yang berbeda. Innal farqa baina maqamil khaliqi wal makhluq huwal haddul fasil bainal kufri wal iman wa na'taqidu anna man khalata bainal maqamain faqad kafara wal iyadzu billah. Sesungguhnya perbedaan di antara kedudukannya Allah sebagai pencipta dan selain Allah sebagai yang dicipta itu adalah pembatas yang memisah di antara kufur dan iman. Dan kami meyakini bahwasannya siapapun yang mencampur aduk di antara kedua kedudukan ini, maka sungguh dia telah kafir. Nah ini kalau dicampur-campur, yang mencampur ini telah jatuh kafir. Waliyadzu billah. Harusnya ini untuk Allah, tapi untuk selain Allah. Yang untuk selain Allah malah untuk Allah. Wah, itu kufur kalau kayak gitu. Ini jatuh kafir, waliyadzu billah. Wa likulli maqamin huququhu al-khassah. Dan di setiap kedudukan ada hak-hak khusus. Walakin hunaka umuran taridu fi hadzal bab wa khususan fima yata'allaqu bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, cuma di sana ini ada beberapa perkara yang berkaitan dengan bab ini, terutama secara khusus yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gini, maqamul khaliq ada maqamul makhluk. Artinya ini maqam khaliq, ini maqam makhluk ya. Kata Sayyid Muhammad, setiap di antara dua hal ini pembeda ini. Ada batas di situ. Apakah orang itu menjadi iman atau kufur? Kalau harus bisa bedakan ini. Tapi kalau kedudukan khaliq dengan kedudukan makhluk ini kok dicampur aduk, itu bisa kafir, memang kafir. Kita yakin bahwasannya kalau dicampur kafir. Atau orang kadang menyebut syirik, dicampur. Kita yakin sama seperti itu ya. Cuma begini, dalam masalah ini ada hal-hal yang sekilas memang kayak mustarok, kayak campur aduk sekilas. Terutama berkaitan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini gimana Allah kok kenapa Nabi Muhammad kok ditinggikan? Itu kayak mencampur aduk. Memang mencampur aduk bikin kufur. Cuma sekarang apakah betul itu mencampur aduk? Wa khassa
isihi allati tamayyazahu an waidhi minal bashar wa tarfa'uhu alaihim. Ada kehususan-kehususan yang membuat Nabi Muhammad tampil beda daripada yang lain dari seluruh manusia dan membuat Nabi Muhammad derajatnya lebih tinggi daripada manusia yang lain. Nah, ini berkaitan dengan Nabi Muhammad di sini nanti. Apakah ini bisa membuat orang ini sudah masuk pada mencampur aduk kedudukan Khalik dengan makhluk? Hadhil umur qad tastabihu ala ba'din nas likisari uqulihim wa dha'fi tafkirihim. Hal seperti ini itu kadang sebagian orang itu rancu. Kenapa kok bisa rancu? Karena lemahnya, karena dangkalnya akal mereka dan karena lemahnya pemikiran mereka. Ya. Wah, ini kok Nabi Muhammad ini kan berarti sudah menyamakan dengan Allah. Ya, ada orang bilang begitu. Itu sebenarnya karena dangkalnya akalnya itu dan karena lemahnya pemikirannya. Padahal sama kan, mencampur aduk kedua kedudukan ini jatuh kufur. Padahal begitu. Terutama berkaitan dengan Nabi Muhammad kayak begitu. Tapi apakah betul begitu? Itu ada sebagian orang yang bisa rancau masalah ini. Kok bisa rancau masalah ini? Ya karena memang akalnya dangkal begitu, kemudian pemikirannya lemah. Akhirnya rancau betul. Wadayyaqa nadharuhum likisari wadiki nadharihim wa su'i fahmihim fayubadiruna ila al-hukmi bil kufri ala ashabiha wa ikhrajihim an dairatil Islam dhannan minhum anna fi dzalika takhlitan baina maqamil khaliq wal makhluk. Akhirnya sebenarnya karena akalnya yang dangkal, pemikirannya yang lemah, kemudian pemahamannya yang buruk, kemudian sempitnya wawasan mereka, akhirnya tergesa-gesa menjatuhkan hukum kafir atau menuduh orang lain kafir, kemudian mengeluarkannya dari lingkaran Islam. Sebenarnya bukan orang itu yang kafir, tapi dianya yang akalnya dangkal. Ini ruwet ya. Kan kita harus fair loh. Kita tinjau dari aspek keilmuan, bukan berdasarkan hawa nafsu. Kalau berdasarkan hawa nafsu, ngerti sedikit ilmu, terus merasa ilmu yang sudah dipahami itu dianggapnya sudah benar. Nah, ini repot, padahal ilmu masih dangkal. Terus terang orang di dunia pesantren kayak saya itu sebelum ngaji Fathul Qorib, Fathul Mu'in dan kitab-kitab yang lain, itu mesti rata-rata di pesantren dimulai dari kitab Sulamut Taufik. Sulam Taufik itu Masya Allah, yang menyebabkan orang jatuh kafir murtad itu Masya Allah banyak sekali. Apakah ucapan, apakah perbuatan, apakah keyakinan. Kafir itu bisa gara-gara ucapan menjadikan orang itu menjadi kafir. Bisa gara-gara perilakunya, perbuatan dia menyebabkan orang itu menjadi kafir. Bisa karena keyakinannya itu yang menjadikan kafir. Insya Allah kita paham semua seperti apa. Cuma yang harus kita fahamkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, hal-hal seperti itu jatuh kafir itu dinisbatkan pada diri kita sendiri, bukan dinisbatkan kepada orang lain. Maksudnya biar orang ini hati-hati, jangan ngomong kayak begitu, karena ngomong kayak begitu itu bisa menyebabkan kafir. Jangan berbuat seperti ini, karena berbuat seperti ini bisa menjadi kafir. Jangan kemudian berkeyakinan seperti ini bisa menjadi kafir. Cuma kalau kita melihat ada orang begitu, itu jangan dianggap kafir dulu. Orang lain tuh kan.
Kecuali kita tabayun. Kita apa? Tabayun, klarifikasi. Bapak kok seperti ini? Saya baca dalam kitab Sulamut Taufik. Berperilaku seperti ini. Itu bisa menyebabkan kafir loh Pak. Bapak kok begini? Itu ditabayun dulu. Ternyata dia punya referensi, punya dasar, punya ini, punya tujuan yang di luar seperti yang kita lihat, maka tidak bisa kemudian kita menghukumi kafir. Kan di Al-Quran juga sadar, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kan ada masalah nanti ketika ada seseorang yang sebenarnya dalam kondisi terpaksa sementara hatinya dalam keadaan iman. Itu kan beda ketika kita melihat orang lain dengan kita sendiri yang berbuat. Nah, ini masalahnya di situ. Kenapa sih kok sampai mengeluarkan orang lain telah kufur dan keluar dari lingkaran Islam? Karena itu tadi, dhannan minhum anna fi dzalika takhlitan baina maqamil khaliq wal makhluq wa rif'an li maqamin nabi sallallahu alaihi wasallam ila maqamil uluhiyah wa innana nabra'u ila Allah subhanahu wa ta'ala min dzalik. Alasannya itu saja, karena dia menduga bahwasannya orang yang telah dia keluarkan dari lingkaran Islam dan dia tuduh kufur itu katanya telah mencampur aduk di antara kedudukannya pencipta dan makhluk dan sudah mengangkat meninggikan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai sama dengan kedudukan Allah sebagai Tuhan. Kata Sayyid Muhammad, dan kami berlepas diri kepada Allah Ta'ala dari melakukan hal yang seperti itu. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Menghakimi fulan kafir, ini syirik. Padahal hanya prasangka dia. Dia menduga orang itu sudah begini. Alasannya, ini kok dicampur aduk ini. Wilayahnya Allah ini sudah. Kok Nabi Muhammad sampai ditinggikan derajatnya hingga sama dengan Allah. Padahal dia harus paham Nabi Muhammad itu siapa. Memang Nabi Muhammad itu makhluk manusia. Cuma yang harus difahamkan Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia umumnya. Ketika menempatkan Nabi Muhammad sebagai manusia tidak seperti manusia umumnya, apakah sudah pindah menjadikan Nabi Muhammad ini menjadi Tuhan apa tidak? Gara-gara membedakan dengan manusia yang lain, apakah Nabi Muhammad itu sudah dijadikan sebagai Tuhan? Makanya kan logika kita nggak masuk. Kalau ada orang baca sholawat nariyah atau sholawat taziyah, itu bisa jadi kufur. Gara-gara gini, dalam sholawat nariyah kan gini, Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabab. Ya Allah, kau berikan rahmatmu dan takzimmu kepada junjungan kami, berikanlah sholawat itu dengan sempurna, ya, yang sesempurna mungkin kepada junjungan kami Nabi Muhammad, yang dengannya dengan Nabi Muhammad terbukalah apa segala yang terkunci dan tertutuplah ya yang telah lalu. Tahu-tahu masa Nabi Muhammad membuka dan yang menutup yang telah lalu. Ini sudah menyamakan Nabi Muhammad dengan Tuhan. Dari awal saja sudah tidak menyamakan. Maksudnya gimana? Nabi Muhammad saja kita mintakan kepada Allah agar diberikan rahmat. Masa sudah dituhankan? Sholawat kan sudah menjadikan Nabi Muhammad sebagai makhluk dari awal. Allah lah yang kita jadikan sebagai Tuhan. Coba Allahumma sholli sholatan kamilah. Ya Allah, kau berikanlah rahmatmu, takzimmu dengan rahmat dan takzim yang sangat sempurna. Diberikan kepada siapa? Ala sayyidina Muhammad, atas junjungan kami Nabi Muhammad. Itu saja sudah pasti Nabi Muhammad itu makhluk. Kalau mensejajarkan Nabi Muhammad dengan Tuhan,
Ya mestinya dari awal nggak perlu dimintakan kepada Allah. Ya kan? Ini dari awal udah nampak. Loh, tapi kok dibilang pembuka dari yang terkunci, penutup dari yang telah lalu, fahamkan maksudnya pembuka dari yang terkunci dan penutup dari yang lalu. Penutup udah jelas, Nabi Muhammad itu penutup dari yang telah lalu. Dengan adanya Nabi Muhammad, maka kunci kenabian habis. Beliau lah yang jadi kalau sudah membuka dari segala yang terkunci, itu sudah dari dulu. Mulai dari zamannya Nabi Adam, taubat itu saja terkunci. Sehingga Nabi Adam bertawassul menggunakan nama Nabi Muhammad. Hujan itu tidak turun. Hingga sampai para sahabat mengadukannya kepada Nabi Muhammad. Apa saja. Itu kan harus difahamkan. Tapi dari awal orang itu harus dimengerti. Bahwasannya ketika kita minta Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berarti kita menaruh Allah sebagai Tuhan, menaruh Nabi Muhammad sebagai makhluk ciptaan Allah yang membutuhkan rahmat Allah. Jadi sudah dari awal sudah kita mintakan. Makanya kenapa kok umatnya Nabi Muhammad ini nggak pernah kufur? Karena selalu diatur oleh Allah agar selalu mendoakan Nabi Muhammad biar faham. Sehebat apapun Nabi Muhammad, bagaimanapun itu makhluk, karena selalu dimintakan dimintakan rahmat. Jadi ini harus dimengerti ya. Cuma nanti kalimatnya, kalimat ini rancau apa enggak? Sebenarnya kalau kita mau membuat rancau gara-gara kalimat, Allah duluan yang bikin rancau. Ya. Kalau mau menyebut Nabi, mengungkapkan kalimat kepada Nabi Muhammad ini membuat rancau, ya Allah dulu yang bikin. Di mana? Coba ini. Allah itu punya asmaul husna, walillahil asmaul husna, fad'uhu biha. Allah ini punya nama-nama yang baik. Kemudian salah satu nama Allah, bahkan itu yang paling istimewa, yaitu adalah Rahim, Rauf. Itu nama Allah, ya Rahim atau Ar-Rahim, Ar-Rauf. Tapi ternyata Rahim sama Rauf itu sama Allah sendiri disematkan kepada Nabi Muhammad. Coba, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Yang Rauf di sini siapa? Nabi Muhammad kok. Yang Rahim Nabi Muhammad. Allah loh yang bilang bahwasannya Nabi Muhammad itu Rauf, sangat lemah lembut, sangat pemaaf. Rahim, sangat penuh kasih sayang. Cuma sekarang apakah dengan mengatakan Nabi Muhammad Rauf, dengan mengatakan Nabi Muhammad itu Rahim, telah menjadikan Nabi Muhammad itu sama dengan Allah? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena harus difahami bahwasannya setiap antara khalik dan makhluk itu memiliki kedudukan yang berbeda. Ya. Kalau kita menyebut anak kecil itu kuat, anak itu sangat kuat kali. Sementara kita nengok orang tua yang tubuhnya kekar, kita bilang bapak itu kuat, sangat kuat betul. Makanya ini di wilayahnya orang tua kan. Di wilayahnya orang tua ini memang sangat kuat. Tapi ketika kita bilang anak kecil itu sangat kuat, ya di wilayahnya anak kecil. Paham enggak? Sama-sama kalimatnya sangat kuat. Padahal kalau diadu sama orang tua yang paling lemah, anak kecil itu kalah loh. Tapi kalimat kita ketika mengucapkan kepada anak kecil itu sangat kuat. Tanpa menjelaskan, di antara anak kecil inilah yang sangat kuat. Tanpa begitu.
Tapi sudah dimengerti ketika kita mengatakan Nabi Muhammad itu sangat pemaaf, sangat penyayang. Yang dimaksud itu bukan dibandingkan dengan Allah. Yang dimaksud di antara jajaran makhluknya Allah, Nabi Muhammadlah yang sangat pemaaf, yang sangat penuh kasih sayang. Bukan berarti mengatakan, loh, kok Nabi Muhammad dibilang Rauf? Kok Nabi Muhammad kok dibilang Rahim? Berarti sama dong dengan Allah. Ya, semua ada porsinya masing-masing. Ya. Ini harus bisa membedakan mana makom makhluk dengan makom di sini harus ngerti. Makanya kalau kita menisbatkan sesuatu kepada orang lain itu ya harus difahami lah. Ya. Kalimat itu maksudnya bagaimana. Tapi kalau yang tadi akalnya dangkal itu, pemikirannya lemah itu, pemahamannya buruk ini, langsung gegabah. Dulu kok begitu? Maka telah kufur ini. Subhanallah ya Sayyidina Walid Abu ya, hati-hati betul. Wa innana bi fadlillahi ta'ala na'rifu ma yajibu lillahi ta'ala wa ma yajibu li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kami, katanya Sayyid Muhammad, dengan anugerah Allah Ta'ala mengerti apa yang wajib bagi Allah dan apa yang wajib bagi Rasulullah. Alhamdulillah. Wa na'rifu ma huwa mahdu haqqillahi ta'ala wa ma huwa mahdu haqqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu apa yang murni menjadi haknya Allah dan apa yang murni menjadi haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ghuluwin wala itra'in yasilu ila haddin wasafahu bi khasaisir rububiyyah wal uluhiyyah minal man'i wal ata wan naf'i wad dar al istiqlali dunallahi ta'ala, dengan tanpa over dan melampaui batas di dalam mengagungkan Nabi hingga mensejajarkan Nabi dengan sifat-sifat yang khusus dimiliki oleh ketuhanan. Dan seperti apa? Seperti kemampuan memberi, menghalangi, memberi manfaat, memberi bahaya, al-istiqlali yang bersifat muncul dari pribadi beliau sendiri, dunallahi ta'ala, tanpa ada keterlibatan Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada umatnya Nabi Muhammad menisbatkan Nabi Muhammad seperti itu. Gak ada. Kalau bilang Nabi Muhammad itu sangat lemah lembut, sangat penuh kasih sayang, sangat macam-macam ya. Yang dimaksud itu bukan menjadikan Nabi Muhammad sudah setara dengan Tuhan. Tapi di lingkaran makhluk. Di lingkaran apa? Makhluk. Beliaulah yang terbaik. Beliaulah yang paling dermawan, yang sangat dermawan. Bukan maksudnya sangat dermawan itu Nabi Muhammad sudah sama dengan Allah. Karena yang sangat dermawan itu adalah Allah. Yang sangat dermawan ini makhluk apa Allah? Ya Allah maha dermawan, sangat dermawan. Kalau enggak dermawan habis lagi. Allah maha pemberi rizki. Tapi kita harus fahamkan di antara dua hal ini. Wasulta al-kamila wal min as-samila wal haq wal malik wat tadbir wat tafarrud bil kamal wal jalal wat taddis wat tafarrud bil ibadah bi mukhtalaf anwa'iha wa ahwaliha wa maratibiha. Ammal wulu, kita faham semua ya. Wulu, jangan tengoklah di media-media itu sering ada ungkapan wulu. Ini Nabi Muhammad dibilang A, B, C, D, F, G. Katanya Nabi Muhammad itu sudah dituhankan. Ini namanya wulu. Orang sering mengatakan apa? Wulu ya. Faham enggak wulu? Ammal wulu alladhi yakni at-tawali fi mahabbatihi wa ta'atihi wa ta'alluq bihi fa huwa mahbub. Kalau wulu over, yang dimaksud over di sini over di dalam mencintai Nabi dan over di dalam taat kepada Nabi dan berhubungan dengan Nabi, justru ini dicintai, disukai, matlub dan dianjurkan oleh syariat, oleh agama. Saking cintanya, saking mahabbahnya kepada Nabi, itu bagus kalau saking begitunya. Gak apa-apa.
kama ja'a fil hadis la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Cuman jangan dipotong. Ya. Ya la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam innama ana Abdullahi wa rasuluh. Coba bahasanya Nabi Muhammad. Janganlah kalian mengagungkan aku sebagaimana orang-orang Nasara mengagungkan Isa putra Maryam. Saya ini hanya hambanya Allah dan utusannya Allah. Ngerti gak maksudnya? Tahu-tahu kok ada orang, itu loh Nabi sendiri bilang gak boleh mengagungkan dirinya karena beliau itu hanya hamba Allah dan tuh, coba hadisnya baca yang benar. Jangan mengagungkan saya seperti orang-orang Nasara mengagungkan Isa putranya Maryam itu. Karena saya ini adalah hambanya Allah dan utusannya. Orang-orang Nasara mengagungkan Isa seperti apa? Sampai mengatakan waqalatin nasaral masihu ibnu apa? Waqalatin nasaral masihu ibnullah. Orang Nasara mengatakan Al-Masih itu adalah putranya Allah. Rasulullah mau menghilangkan persepsi seperti itu. Jangan mengagungkan saya seperti mengagungkan Isa ya, putra Maryam. Saya ini hamba Allah dan utusannya. Jangan dibilang nanti anak Allah pula saya. Karena kalimatnya begitu. Bukan Nabi Muhammad bilang begini, jangan kalian mengagungkan aku. Ya kalau jangan mengagungkan aku, iya berarti. Cuma masalah Nabi Muhammad, jangan kalian mengagungkan aku sebagaimana orang-orang Nasara mengagungkan Musa putra Maryam. Saya ini hanya hambanya Allah dan utusannya Allah. Nah, insya Allah paham. Harusnya orang Islam baca hadis ngerti. Cuma sayang hadis ini sering dilompat-lompat pemahamannya. Tidak boleh kita over, gulu, berlebihan kepada Nabi Muhammad karena beliau itu adalah hambanya Allah, utusannya Allah. Jangan diagung-agungkan, jangan dimulia-muliakan. Beliau sendiri loh bilang, jangan mengagungkan aku sebagaimana orang-orang Nasara mengagungkan Isa putra Maryam. Loh, sudah jelas itu kok kalimatnya. Jangan mengagungkan aku sebagaimana orang Nasara mengagungkan Isa putra Maryam. Kenapa kok Nabi Muhammad mengambil sampel orang-orang Nasara? Karena mereka yang sudah mensejajarkan Nabi Isa dengan Tuhan. Bahkan sudah menganggap anak Tuhan. Pas dibahas-bahas lagi ya memang Tuhan. Kacau kalian. Kalau kita coba cari di dunia manapun, di dunia Islam. Ada enggak yang mempertuhankan Nabi Muhammad? Sampai kapanpun enggak ada. Tanya, Nabi Muhammad itu Tuhan apa Nabi Pak? Ya Nabi lah. Maksudnya Nabi itu apa? Nabi itu ya yang mendapatkan berita dari langit. Namanya anak. Yang disuruh untuk menyampaikan berita tersebut. Makna Nabi apakah Nabi, Rasul dan luotan wa istilahan. Beliau utusan Allah. Loh, tapi kok Bapak bilang katanya beliau itu begini. Begini yang dimaksud itu berdasarkan ilmu nomor 2. Nomor 1. Nomor 2 berdasarkan apa? Di dalam lingkarannya makhluk. Harus dipahami ini. Jadi sah-sah saja orang bilang si A ini lebih ini, sangat begini. Tapi yang dimaksud itu belum tidak mensejajarkan dengan Allah. Makanya selagi jenengan baca maulid makom, ketika kita bangkit berdiri, kemudian anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin. Itu loh katanya makom itu, ada yang bilang inilah orang itu telah menyekutukan Allah, menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah karena katanya beliau itu cahaya di atas cahaya. Sementara di Al-Quran disebutkan Allah nurus samawati wal ard ila angkol nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya itu adalah Allah, bukan Nabi Muhammad. Ini kok bilang anta nurun fauqa nurin, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Dari awal aja sudah membahasakan makhluk.
engkau ini Nabi Muhammad adalah laksana matahari. Engkau ini adalah Nabi Muhammad laksana rembulan. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Coba bayangkan. Dari awal, kalau Allah digitukan baru syirik. Ya Allah, engkau ini laksana matahari, engkau ini laksana, ya baru syirik. Dari awal udah syirik duluan. Kalau Nabi Muhammad enggak, ya memang ditempatkan sama dengan makhluk. Ya. Kalau yang dimaksud kan cerita, sama kayak kita menceritakan tentang orang yang paling kita suka, kita cinta. Engkau ini laksana bulan purnama, bahkan engkau ini laksana matahari yang terbit di pagi hari, bahkan kau lebih cerah daripada itu. Loh, itu maksudnya gimana? Itu kan apa ya? Ya itu ungkapan dari seorang pecinta kepada yang dicintai, tapi masih di jajaran apa? Makhluk. Bukan gara-gara ada kalimat engkau melebihi cahaya yang lain, tahu-tahu kemudian mengatakan apa? Dia ini dianggap sama dengan Tuhan. Tidak itu. Subhanallah. Repot kalau sama orang ahli literlak. Sebenarnya ini su'ul faham. Ini salahnya di dalam memahami. Wal makna anna itra'ahu wa taghalifihi wassana alaihi bima siwa dzalik huwa mahmud. Pengertiannya kata Sayyid Muhammad, bahwasannya mengagungkan Nabi Muhammad, berlebihan di dalam menyanjung Nabi Muhammad, melebihi apapun selain menjadikan Nabi Muhammad sebagaimana orang-orang Nasara menjadikan Nabi Isa, dijadikan sebagai anak Tuhan atau Tuhan itu, oh itu tidak masalah. Pokoknya takarannya jangan sampai menjadikan Tuhan. Di situ enggak masalah. Kenyataannya begitu kok. Lakanal murad huwa an-nahyu an itra'ihi wa madhi aslan. Wa ma'lum anna hadza la yaquluhu ajhalu jahil fil muslimin. Fa inna Allah ta'ala azzama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil Qur'an bi'a'la anwa'i ta'zim. Dan maklumlah enggak ada orang Islam kok mengagungkan Nabi Muhammad seperti mengagungkannya orang Nasara kepada Isa putra Maryam. Enggak ada orang Islam. Kenapa? Karena justru Allah Subhanahu wa taala sendiri mengagungkan Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Qur'an dengan beraneka ragam pengagungan yang membuat Nabi Muhammad itu sangat tinggi derajatnya. Dengan sangat tinggi derajatnya, Allah sendiri yang mengagungkan beliau, memuliakan beliau. Dan tidak ada orang Islam yang mengagungkan Nabi Muhammad kemudian dianggap Tuhan, tidak ada. Tidak ada itu. Orang paling minimnya pemahaman itu biasanya enggak. Enggak sampai seperti itu. Fayajibu alaina an nu'azzima man azzamahullahu amara bi ta'zimihi, maka wajib bagi kita mengagungkan orang yang diagungkan oleh Allah, dan Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk mengagungkan orang tersebut. Naam ya, yajibu alaina alla nasifahu bi syai'in min sifatir rububiyyah. Wa rahimallahul qail haitsu qala da'madda'athun nasara fi nabihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Ya, memang kita tidak boleh mengagungkan, kita boleh mengagungkan Nabi Muhammad seperti apapun, hanya saja kita jangan mensifati Nabi Muhammad dengan sifat ketuhanan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Al-Busiri yang telah membuat gubahan syair da'madda'athun nasara fi nabihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila dzatihi ila qadrihi ma syi'ta min idhami. Kata Imam Busiri, silakan kamu nisbatkan kepada Nabi Muhammad jasadnya hebat, sempurna seperti apa, silakan unggul-unggulkan. Kedudukan Nabi Muhammad kamu tinggikan setinggi-tingginya. Catatannya satu, tinggalkan ungkapan yang diucapkan oleh orang-orang Nasara. Selain itu bebas. Kamu mau bilang, wahai Rasulullah, engkau ini adalah makhluk yang paling istimewa, makhluk yang kelak akan begini, akan memberi syafaat kami, akan menolong kami, akan ini. Tidak ada yang bisa seperti engkau, terus tinggi-tingginya. Silahkan, tapi kan yang dimaksud itu di lingkaran manusia. Bahkan di jajaran para nabi pun tidak bisa seperti beliau. Nah, itu yang dimaksud. Yang penting jangan berubah. Wahai Nabi Muhammad, engkau ini betul-betul sudah sangat tinggi derajatnya, sehingga sudah sampai pada kedudukannya Allah.
paling beda-beda tipis gitu aja udah nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Ya nggak boleh. Sampai mengangkat derajatnya Nabi. Nah, sehebat apapun Nabi Muhammad itu pun tetap makhluk ciptaannya Allah. Ya jangan dibandingkan kalau Allah sama makhluk. Ya. Kalau mau membandingkan antara makhluk dengan makhluk yang lain. Tapi kalau Allah nggak bisa dibandingkan. Laisa kamitslihi syai'. Nggak ada yang bisa dibanding-bandingkan sama Allah, nggak bisa. Nggak ada sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Allah. Paham ya? Sudah suruh ya. Ya ini kita bisa harus. Bagaimana caranya untuk mengantisipasi, karena di radio itu mereka itu memberikan pemahaman itu setiap hari dan tidak sedikit di mobilnya orang itu, ya khususnya orang Batam itu banyak yang channelnya di situ pas dapat. Salah satu contoh mereka memberikan pemahaman tentang Allah Maha Besar. Apa antisipasinya? Yadullahi fawqa aydihim sampai seperti itu. Ya memang Secara harfiah semua. Memang hakikatnya ilmu itu memang harus dilawan dengan ilmu. Artinya gini, di luar sana mereka gencar sekali memberikan pemahaman di luar pemahaman kita. Maka memang harus kita sebenarnya harus sering menyampaikan pemahaman seperti yang kita pahami. Sehingga ada pembanding gitu loh, sebenarnya harusnya ada pembanding di antara orang banyak. Kalau kita tidak mau menyebut orang awam, orang banyak itu bisa ada pembanding. Oh, yang dimaksud itu begini, yang dimaksud. Masalahnya mereka itu aktif sekali. Coba agak percaya jangankan radio. Saya heran, mereka kan jumlahnya sedikit. Tapi ketika kita buka internet, masalah fatwa, masalah apa, masalah pendapat, mesti yang muncul mereka duluan. Masalah hadis, masalah fikih, masalah apa. Loh, kok bisa mereka itu yang muncul juga di situ? Saking aktifnya. Subhanallah ya. Cari referensi itu, misalnya kita buka apa? Langsung ini, hadis ini derajatnya apa? Kan bisa mereka duluan. Subhanallah. Dan uniknya yang ditampilkan derajat itu ya harus menurut ulama mereka yang fotonya masih ada. Padahal kenapa kok tidak orang-orang dulu seperti Imam Tirmidzi yang mensahihkan hadis itu sendiri, wa hassanahu wa sahahahu, Ibnu Huzaimah, kenapa kok tidak imam-imam itu gitu yang ditampilkan? Tetapi kenapa kok harus disahihkan dan didhaifkan oleh imam yang sekarang yang muncul? Karena hadis itu akan menjadi dhaif meskipun hadis Bukhari kalau sudah didhaifkan oleh imam ini yang diimamkan ini. Dan selalu saya baca begitu. Saya mau cari apapun mesti langsung derajatnya hadis ini bagaimana? Mesti subhanallah. Logika saya gak masuk. Kenapa gak masuk? Bukan berarti Allah menutup celah bagi orang akhir untuk memiliki ilmu, bukan. Bukan memiliki celah. Cuma gak bisa ke akal saya kalau orang yang lebih awal itu sudah menstatuskan hadis ini dengan hadis yang sahih, bahkan pemilik hadisnya tetapi orang yang 1400 tahun kemudian menganggap yang sudah disahihkan, yang sudah didhaifkan oleh orang yang dulu itu kebalikannya dia pula. Nah, gimana itu caranya itu? Misalnya saya yang punya cerita dan saya sudah mengatakan hada hadisun hasanun sahih. Ini adalah hadis yang bagus dan sahih. Tahu-tahu 1000 tahun kemudian ada orang yang tidak punya hadis seperti saya tapi mengoreksi apa yang saya pelajari dan saya sebut hadis ini hasan sahih, dikoreksinya pula sama dia. Katanya yang disampaikan saya itu gak benar. Loh, dianya yang gak benar, bukan saya yang gak benar harusnya. Karena dari sisi kedekatan kurun lebih dekat saya. Nomor 2 dari sisi pemilik, saya lah pemiliknya. Makanya di sana kan tidak pernah menyampaikan hadis riwayat dia, tetapi dia hanya bilang hadis ini telah disahihkan oleh dia dan didhaifkan oleh dia. Kenapa tidak pernah disebut ini hadis telah diriwayatkan oleh fulan ini?
Ya karena dia bukan pemilih hadis. Berbeda dengan ngaji Imam hadis Tirmidzi. Wa bihi qala haddatsana wa bihi qala haddatsana, telah menceritakan hadis kepada kami bla 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 bla. Terus wa qala Abu Isa, dan Imam Abu Isa Tirmidzi berkata, hada haditsun hasanun sahih. Ini adalah hadis yang bagus dan sahih. Wa qala Ibnu Mughirah wa qala Syu'bah wa qala, kan beliau sendiri yang bilang. Beliau sendiri menyampaikan hadis, beliau sendiri yang bilang hadis ini sahih dan dhaif. Ternyata yang belakangan malah yang menyalahkan orang yang punya. Lucu. Nah, ini saya susahnya di situ. Loh, kenapa sih untuk menjadikan hadis ini sahih atau dhaif? Kok harus muncul nama dia terus? Itu udah begitu di bagian awal lagi. Kayaknya orang-orang kita kurang aktif di dalam dunia internet, kurang aktif. Kemudian tidak bisa dipungkiri, orang-orang kita juga kurang aktif di dalam pembuatan televisi. Sementara mereka aktif sekali membuat kajian-kajian di TV-nya yang khusus terus. Mereka juga aktif sekali di medianya, di radio mereka itu terus. Sementara kita kurang dalam hal itu. Sehingga masyarakat mungkin akhirnya kurang mendapatkan pembanding. Coba Sayyid Muhammad ini, di tempat beliau lahir di sana, di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian menjadi dai di sana, menjadi pengajar di Universitas Ummul Qura. Disebut gelarnya saja Muhadditsul Haramain Asy-Syarifain. Beliau adalah pakar hadisnya Mekah dan Madinah, gelarnya itu. Dapat gelar profesor doktor lagi, bukan sembarang orang. Cuma beliau tidak punya tempat untuk menyampaikan apa yang beliau sampaikan, maka beliau tulislah dalam buku-buku beliau. Tapi pandainya beliau menulis mafahim yajibu an tusohah, ada pemahaman-pemahaman yang perlu untuk diluruskan tanpa menyebut nama kelompok, tanpa menyebut nama perorangan. Beliau kan hanya bilang sebagian orang salah di dalam memahami. Mungkin karena pemahaman mereka, tapi nggak pernah menyebut nama. Tentang ini sampai gegabah bilang ini gimana. Subhanallah. Untungnya sebuah karya yang beliau tulis, meskipun beliau susah sekali untuk menyampaikan ke masyarakat, bisa tersebar ke seluruh dunia. Tapi jenengan tengok di sana punya buku kayak begini, habis lah kita. Habis kayak kita. Tapi alhamdulillah atas izin Allah ini bisa tercetak kemana-mana, tapi nggak bisa disebarkan di sana. Alhamdulillah. Nah, sementara mereka punya waktu di tempat kita ini, mereka sebarkan saya. Bahkan saya itu anak pondok. Tahu-tahu ada buku segini. Gratis katanya dikasih orang tipis-tipis ini. Gratis. Bahagia kan namanya anak-anak dikasih, ada orang ngasih buku-buku gratis. Hebat betul. Terus saya cek dari awal, saya langsung kenal betul sama penulisnya. Buku pakai bahasa Indonesia. Loh, kasih siapa? Itu Pak yang jual parfum di sana, kasih buku-buku kan anak gratis ini. Terus saya tengok, loh, penulisnya kalau saya sebut namanya jenengan udah langsung tahu semua. Karena dia ini sering aktif sekali di YouTube. Sering bla 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 dan kontroversi. Tapi anak kecil mana tahu? Dikasih buku-buku era gratis. Subhanallah. Hebat sekali, militan mereka. Luar biasa, ofensif kan? Luar biasa. Sampai gratis-gratis loh buku-bukunya itu. Dibaca anak-anak kalau terpengaruh habis. Yang sekarang dunia umroh itu, ya karena saya kebetulan di sana, itu ibu-ibu itu sering kali sudah menganggap orang wudu, orang tawaf kayak begini katanya. Bu, jangan sampai begitu, syirik. Sudah biasa, terprovokasi. Padahal itu sunnah. Datang ke Ka'bah, kemudian tangannya ditempelkan ke Ka'bah, dadanya ditempelkan ke Ka'bah, diusap-usap, itu mayoritas orang India yang melakukan hal itu. Katanya syirik. Padahal kitabnya resmi, hadisnya ada. Rasulullah ketika nyampe di antara rukun Yamani dan ini, begitu juga Rasulullah ketika di Mustajar, apa yang dilakukan Nabi? Maka Nabi itu menempelkan apa? Tangannya, menempelkan dadanya, pipinya ke situ. Orang sekarang menempelkan itu, dikira orang yang nggak ngerti, tahu-tahu, jangan sampai begitu, itu syirik. Astagfirullahaladzim. Oke lah, kalau di makam Nabi mungkin ada orang nyentuh itu, oke lah. Karena nggak ada hadisnya, berarti perlu dikaji. Cuma itu ada hadisnya loh, bisa sampai, wow ya Allah, gimana ini orang awam ini, repot ya.
Akhirnya takut sekali menyentuh Hajar Aswad, menciumnya Ka'bah sampai dirangkul-rangkulnya, takut. Karena katanya takut syirik. Padahal Nabi yang melakukan. Subhanallah. Kenapa? Karena sudah termindset dalam hatinya bahwasanya begini ini menyebabkan apa? Syiriknya itu karena dangkalnya apa? Ilmu. Sudah siang ya. Saya nanti jam 7 ada ini. Kalau mau hadir jenengan di Masjid Asadiyah Sekolah Nisa itu ada Habib Abdullah Al-Muhdhar dari Tarim. Ya, lengkap dengan mutarjimnya. Kemarin beliau sudah rihlah dari Singapura mulai tanggal 1 Januari hingga sampai tanggal 13. Kemarin sore alhamdulillah saya jemput. Hari ini jam 7 di Masjid An-Nisa itu akan menyampaikan dakwah lengkap dengan dari Singapura itu yang ngiringi kemarin 13 orang. Subhanallah. Jadi insya Allah pagi ini jam 7 sampai jam 9 beliau menyampaikan dakwah di sana. Ya, insya Allah nanti kita mulai terlebih dahulu dengan membaca zikir jam 7 di sana. Dari saya kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceringkan dakwahnya Mas.